Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. Ayo ikutin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayanzura ila illahi minan nari wal yanzuru ila muta'allimina wa walli nafsi Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil ilmi ila babil alimi illa kataballahu lahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadatun sanatun wa bunya lahu bi kulli qadamin madinatun fil jannati wa yamshi alal ardi wal ardu yastaghfiru lahu wa yamshi wa yasbihu maghfuran lahu wa syahadat lahul malaikatu wa yaquluna haula'i itqa'illahi minan nar. Ya Allah, mantap banget ya. Jadi kalau kita pengen diantaranya dibebaskan dari siksa api neraka, panasnya api neraka nih, ya. Dari Anas bin Malik, moga-moga Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Nabi, cerita nih tentang apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang diucapkan oleh Rasulullah? Man ahabba, barang siapa yang pengen dicintai, yang paling dicintai, ya. Barang siapa yang pengen, ingin ayan zuro, dia memandang illah kepada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah, yang dibebaskan oleh Allah minan nari, daripada siksa api neraka. Siapa? Kita semua pasti pengen kan? Kita pengen dibebaskan dari siksa api neraka. Karena ya Allah, itu allati tattaliu 'alal afidah, ya Allah, siksa api neraka sampai masuk ke dalam hati, pedihnya. Nah, kita nginjek ujung rokoknya masih loncat, ya kan? Nginjek ujung rokok nih, padahal tuh rokok kita isepin terus. Ya, kelupaan aja. Kita kelupaan nih, udah sekali rokok mahal, saya rokok mahal. Disepin aja tegannya. Kebetulan rokoknya kretek. Itu dia punya apa namanya? Baranya. Nah, kena bibir, coba gimana? Masya Allah. Nah, itu belum terasa. Padahal kita sudah ngerokok. Nah, ini kita malah dibebaskan daripada siksa api
api neraka. Apa katanya? Fal yanzur ilal muta'allimin, maka pandanglah oleh kamu kepada orang-orang yang belajar. Tuh, itu orang yang belajar doang nih. Kita pandang, itu dia punya ganjaran. Kita sudah dibebaskan dari siksa api. Itu baru memandang. Atau memandang ilal muta'allimin, kepada orang-orang yang mengajar. Nah, seperti saya nih. Saya kan malam ini ngajar nih. Pandang aja, pandangin aja, liatin aja. Itu lihat begitu doang. Itu sudah dibebaskan dari siksa api. Mau memandang doang. Tuh. Bahkan Nabi bersumpah nih. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi, maka demi jiwaku Muhammad biyadihi, dengan kekuasaan Allah. Jadi sumpahnya wallahi, ibarat begitu, demi Allah. Nah, kalau Nabi sampai bersumpah, ya Nabi mah nggak pernah berbohong. Hah? Nabi pernah berbohong nggak? Nah, kalau Nabi berbicara itu wahyu yuha, berdasarkan wahyu. Kalau kita ngomong ngakal lu ngakal. Lu kenapa nggak ngaji? Oh, lu pada lagi impress banget sih. Ada aja, ya kan? Hah? Ngakal aja. Tuh. Ketua kita tuh kan perlu mas. Alhamdulillah tetap datang. Karena beliau tahu, ya, orang itu memandang wajah guru aja baru memandang orang yang belajar, memandang wajah guru itu sudah itqoi lahi minan nar, dibebaskan oleh Allah daripada siksa api neraka. Bahkan Nabi bersumpah, demi Zat yang menguasai diriku ni Muhammad, apa katanya? Mamin muta'allimin, bila ada seorang yang belajar nih, yahtalifu, dia berbeda pendapat. Dia berbeda pendapat ila babil alimi, tentang satu bab masalah ilmu. Sumpama kalau kata Ustaz Mudir, itu hukumnya mubah. Kata Pak Yono, wajib itu. Nah beda begitu doang. Nih apa yang terjadi? Illa kecuali kata bahwa lahu bi kulli harfin, Allah akan menulis tuh baginya setiap huruf, wa bi kulli qadamin, dari dia setiap langkah, ibadatun sanatun, ibadah selama 1 tahun. Ya Allah. Kalau datang kemari nih, ya kan? Nonton bola jam 5, ya kan? Jam 5 nih bola jam 5. Keburu dah kalau ngaji, ya kan? Nah kalau kemarin-kemarin ada yang mulai jam 12, ada yang mulai jam 1, ada yang mulai jam 2, sama pagi deh tuh jam 4, jam 5. Nah besok jam 9, jam 5 sampai jam 6, jam 9 sampai jam 10. Lalu saya tahu ya, nonton juga saya. Ya, yang terpenting jangan kita meninggalkan kewajiban. Begadang kuat dari jam 1 sampai jam 3 selesai bola. Pas waktu subuh malah tidur. Nah, itu namanya kalah, ya. Itu kalahnya berarti 100-0. Boleh aja kita nonton bola, boleh, nggak ada yang dilarang selama nggak berjudi. Walaupun satu rokok nih sifat permainan, ini jadi haram jadinya. Nih pokoknya kalau Brazil menang lawan Norwegia, gua kasih lo 1 bungkus, jadi dosa. Nontonnya juga terhitung jadi dosa. Tuh.
Ya Allah, nih jadi kalau kita nih nuntut ilmu terus kita memandang wajah guru, kita memandang wajah teman kita kiri kanan, itu kita pandang. Makanya kudu hafal sama teman kiri kanannya, itu bisa menjadi syafaat. Ya, ketika dia nggak ada seumpama kita tanyain, Mas Irul kemana ya? Oh lagi pulang kampung. Sono lagi mau panen. Kita tahu, jadi minimal kondisi temannya dia tahu. Kalau orang yang model kayak gitu kata Nabi, dia setiap dia langkah itu dijadikan ibadah seperti dia ibadah selama 1 tahun. Jadi kalau ibadah itu berhentinya dia kencing doang. Berhentinya dia waktu pengen berak doang, digunakan untuk ibadah. Nah itu seperti itu kita mendapatkan keistimewaannya. Bukan hanya itu, wabuniyalahu, dan dibangun lahu baginya bikul liqodamin, setiap dia langkah, madinatun, rumah, kota, fil jannah, di surga. Makanya nanti di alam akhirat itu ketika banyak kota-kota yang bagus, ini untuk siapa? Oh, ini untuk jamaah majelis taklim Noba yang tetap istiqomah. Ya Allah. Bukan kata saya, bahkan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah. Udah dia melangkah dihitung ibadah 1 tahun, dibangunkan juga nanti surga, rumah yang besar di surga tuh. Terus apalagi wayamsi alal ardi, dan dia melangkah nih di atas bumi. Nah tadi kan yang naik motor, yang jalan, yang naik sepeda, nginjak bumi enggak? Nah, nggak mungkin terbang motor, ya kan? Pasti nginjak bumi. Apa yang terjadi? Wal ardu yastaghfirullah. Bumi tersebut meminta ampun kepada Allah agar dosa seorang yang belajar menuntut ilmu, orang belajar taklim, orang belajar duduk di majelis taklim, itu supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita keluar dari sini dosa kita hapus. Itu bumi. Nah, kalau kita naik motor, berarti putaran motor itu dihitung tuh. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jalan tindakannya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang naik sepeda genjotannya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Wayamsi ketika waktu sore, wayasbihu, dan ketika waktu pagi, maghfurullah, udah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini malam ini nih, besok waktu pagi itu diampuni dosa kita. Masuk waktu sore udah diampuni lagi, ya Allah, double. Makanya satu riwayat itu, kalau orang benar-benar tahu tentang keistimewaan orang duduk di majelis taklim, sampai pada berantem, mendingan dia berantem ketimbang kan duduk di majelis taklim, sampai saling main bunuh-bunuhan agar dia bisa duduk di majelis taklim. Saking begitunya lah, kita mah asik aja ya, jadi masalah ya. Karena ikuti kita, kalau memang kita nggak sanggup sebulan full minimal 3 minggu, nggak masuk 3 minggu minimal 2 minggu, nggak masuk 2 minggu minimal 1 minggu, ya seharinya maksudnya. Kalau nggak sama sekali, wah kebangetan. Berarti hati kita mau turun, hati kita telah
mati. Kalau hati sudah mati, berbagai macam nasihat pun akan susah. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal ini fadilahnya nih ya. Nah, bukan hanya itu nih. Wa syahadat lahul malaikatu. Malaikat bersaksi. Jadi ini kita nih semua nih pernah kita ceritakan, ya itu malaikat lagi berkumpul. Ngapain? Yang dulu mereka berdoa, mereka berkata, haula'i itqa'illah minan nari. Saksikan penduduk bumi, penduduk langit, penduduk laut. Mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya Allah. Nah berarti kita udah dibebasin. Makanya kalau seumpama ada yang meninggal, otomatis masuk surga. Masya Allah. Ya, sayang ya kalau kita kebetulan ada waktu, jangan sampai ya kita tinggalkan. Betapa hebatnya, betapa mantapnya saat kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam riwayat yang lain, afdhalul a'mali ala dhahril ardi salah satunya. Amal yang paling utama, amal yang paling hebat ala dhahri, yang nyata di bumi salah satunya ada 3. Yang pertama tolabul ilmi, nuntut ilmu. Ya kita begini, kita namanya sedang nuntut ilmu. Wal jihadu, yang kedua jihad. Sama, kita juga jihad. Kenapa dikatakan jihad? Kita telah mengorbankan waktu, kita telah mengorbankan waktu tidur, kita telah mengorbankan waktu ngantuk, kita telah mengorbankan waktu istirahat. Itu jihad. Apalagi ngajinya tengah Masya Allah. Udah nuntut ilmu, terus kita digolongkan di jihad. Bukan hanya itu, wal kasbu tuh. Wal kasab itu orang usaha. Ini rata-rata kan para pedagang nasi, jahit, warung, macam kan semuanya adalah bentuk usaha. Masya Allah, itu sesuatu perbuatan amal yang paling afdol. Makanya Rasulullah SAW sempat bersabda dalam hadis yang lain, itu adalah dari 10 usaha, ini 10 usaha, maka 9 tis'atu min isrina itu ada at-tijah. Jadi 9 dari 10 usaha yang cepat menghasilkan kekayaan, cepat yang menghasilkan ekonomi, itu adalah at-tujjar. Apa tujjar? Pedagang. Jadi kalian semua nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau kita merasa rendah hati, rendah diri, padahal itu sesuatu yang memang Nabi gambarkan. 9 dari 10 jenis usaha yang ada di bumi ini, yang hebat itu adalah at-tujjar, para saudara. Makanya termasuk Abdurrahman Al-Ghifari, itu dia maunya dirinya usaha. Akhirnya menjadi orang yang kaya. Tuh, kalau kita pengen memperoleh satu amal yang afdol di muka bumi ini, ala dhahril ardi, itu adalah thalabul ilmi. Alhamdulillah kita laksanakan. Wal jihadu, berjihad sudah juga kita laksanakan. Wal kasbu, usaha dengan jerih payahnya sendiri, maksudnya dengan usaha kita. Jangan kita pengen memperoleh kenikmatan pemberian dari orang lain, itu gak ada nilainya.
hina di mata Allah, hina di mata manusia. Tapi kalau kita pengen mulia nih, biarpun nggak seberapa, tapi itu hasil dari kita, itu tergolong afdhalul a'mal, amal yang paling utama, amal yang paling afdol ketimbang kita berpakaian bagus, necis, tapi boleh minta, boleh pemberian orang lain. Lebih baik kita beli sendiri tuh ya Allah. Di anna tolabal ilmi, karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu habibullah tuh. Nih gelar kita semua nih, dari mulai Pak Irfan paling pojok sampai ketemu lagi nih. Ini namanya muslimin kan muter nih. Sama kan? Ketemu lagi muslimin kan? Irfan, Pak Irfan muslimin. Terakhir itu langsung digelar Allah Habib, kekasihnya Allah. Kalau sudah diberi gelar kekasih gimana? Coba dah kita waktu masih pacaran, apa aja kita korbanin, ya kan? Kenapa? Kekasih demi kekasih. Lewat kuburan takut, tapi demi si dia jadi berani. Kenapa? Karena Nah, kalau kita sudah dijuluki oleh Allah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa-apa yang kita inginkan insya Allah dikabul. Cuma bagaimana caranya? Harus kita menata hati kita. Satu, kedua menata amal ibadah kita. Bagaimana cara supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kayak itu memperoleh gelar Habibullah. Wal ghazi waliyullah, nih orang yang jihad, orang yang berjuang di jalan Allah itu digelar waliyullah, penolong Allah. Kok Allah ditolong? Maksudnya apa? Allah berikan kemuliaan kepada hamba tersebut menjadi orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah nggak butuh pertolongan kita. Orang dia memiliki alam semesta ini, ya cuma bahasanya itu menunjukkan betapa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu menjadi afdhalul a'mal, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada Habibullah, ada waliullah. Terus yang terakhir nih, wal kasibu, nih orang-orang yang para usaha, ya. Sodiqullah, itu temennya Allah. Wih, hebat banget. Kalian semua para pedagang, ya kan? Pedagang pecel lele, jahit, itu apa? Sodiqullah, menjadi temannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, orang yang menuntut ilmu digelar Habibullah, orang yang jihad digelar waliullah, dan orang para pedagang diberi gelar Sodiqullah, temannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.